Halo semuanya, kali ini saya akan membahas dan membantu bagaimana untuk membuat tiga dimensi dari Blender. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat struktur jalan yang sederhana di aplikasi atau software Blender. Baik, langsung aja kita buka Blendernya. Dan kali ini saya akan membahas Blender versi 3.5 ya. Tuh, teman-teman yang nonton video ini boleh gunakan Blender 3 titik sekian atau Blender 3,6 itu tidak ini dan mirip. Baik, ini asli cube ya, dan cube ini boleh kita hapus dari kerja kita. Dan seperti biasa ini kamera boleh kita nonaktifkan aja dulu ya. Dan kemudian untuk membuat struktur jalan itu kita menggunakan plan. Sebenarnya plan atau cube itu sama saja ya. Kita buat yang pertama yang dari cube aja dulu. Nah, tinggal nanti kita memposisikan ya. Kira-kira jalan yang kita buat itu setebal ini atau enggak gitu ya. Dan pastinya ini kita taruh ke sumbu Z dan kita menskalakannya di sumbu Z lagi supaya lebih tipis dan mungkin setebal ini jalan nanti ya kan. Lalu kita skalakan di sumbu Y dan kira-kira jika sudah nanti sesuai dengan lebar jalan yang kita inginkan, maka boleh kita atur lagi ya, kita atur ulang lagi. Sini bisa saya skalakan lagi. Dan setelah ini nanti sudah pas menurut kita masuk ke edit mode atau tekan tombol tab di keyboard. Lalu kita lakukan pemotongan. Ya, pemotongan itu boleh dari toolbox yang sebelah kiri ini. Ya, ada look cut, ada knife, dan kali ini saya akan membuat Ctrl R. Ya, Ctrl R di tilik itu sama juga dengan memotong, tetapi sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin dengan scroll eh, mouse kita ke atas ya, scroll mouse kita ke atas atau tekan angka sebanyak berapa. Contoh saya buat 20. Nah, lalu tinggal tekan enter, lalu kita klik di area mouse kita. Dan kalau sudah kita pastikan sesuai dengan potongan yang sudah kita inginkan, maka kita masuk dulu ke pewarnaan ya, pewarnaan lalu kita tambahkan di sini warna sesuai struktur jalan. Misalnya di sini kita sesuaikan dengan warna gelap ya, warna gelap. Oke, kita klik assign dan kita lihat model pewarnaannya. Dan ketika itu misalkan di jalan itu kita klik dulu ya, di klik select mode di sini. Kita pastikan garis pinggirnya di jalan itu ya akan kita warnai, misalkan ini kita kasih warna kuning. Kita klik tanda plus, kita klik tombol new lagi, kita kasih ini warna kuning biasanya untuk pembatas jalan ya kan. Kemudian kita klik tombol assign lagi dan di tengah ini kita buat untuk pembatas jalannya dan biasa kita buat warna putih ya. Dan ini kita scroll ke atas lagi, kita tarik, kita klik tombol assignment. Dan ya, ini dia. Ketika sudah oke menurut kita, maka ini nanti yang akan kita perbanyak. Kita perbanyak ke sepanjang mana jalan yang akan kita buat dari dimensinya ya. Nah, setelah ini sudah oke menurut kita masuk dulu ke
tambahkan kita punya namanya curve ya, namanya curve, lalu di curve ini kita pilih pad ya. Kita pilih pad. Lalu kita skalakan lagi ya, kita skalakan lagi sepanjang apa kira-kira ini. Nantinya jalan ini, ya, struktur jalan ini akan mengikuti jalan curve atau pad yang sudah kita input barusannya, lalu kita masuk ke edit mode, kita klik tombol tab, lalu di setiap titik ini kita extrude ya. Kita extrude, boleh kita klik dulu di sini untuk mengetahui ke sumbu yang mana harus kita extrude. Contoh kita extrude ke sumbu X ya. Lalu kita belokkan sedikit, boleh secara manual atau di angka 7 nanti boleh kita extrude. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita extrude lagi ke sumbu Y, kita extrude lagi ke sumbu Y lagi, dan ini agak tanjakan nanti ya. Nanti kalau misalnya sudah mengetahui kira-kira ke arah mana jalan yang ingin Anda buat ya, boleh Anda tentukan sesuai dengan yang Anda suka ya. Lalu kalau kita lihat ini pad yang tadi, kalau kita lihat ke arah mana dia, boleh Anda klik di viewport ya, viewport overlays. Ini kita klik normal, dan kalau untuk melihat arah mana nanti jalannya, kita akan normalkan lagi. Nah, setelah ini oke, ya kita klik lagi di objek yang tadi sudah kita buat jalan ya. Lalu kita masuk ke bagian ya, di bagian ini ya, modify properties, kita klik tombol add modifier ya. Modifier ini kita klik dulu sekali array. Nah, di array ini dia sudah memanjang jalan yang kita kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini count-nya ya, count-nya itu semakin banyak kita buat, semakin banyak kan, semakin panjang jalan tersebut gitu ya. Lalu setelah itu kita klik sekali lagi add modifier. Kita masuk ke bagian pad, ke curve ya, maaf curve. Lalu di sini di curve ini kita klik yang tadinya null paste ya, null paste. Di sini kita lihat di arah jalan yang sudah kita buat tadi, maka ke arah itulah yang kita lihat objek yang pertama sekali, karena di objek itulah yang tadinya kita lihat bahwa jalan itu awalnya, titik awalnya gitu ya, makanya tadi ke arah sini namanya. Dan kalau kita lihat ya secara objek mode, jalan itu tadi karena mengarah ke bagian ujung. Nah, bisa kita lihat ya arah panahnya. Jadi dia maka akan kembali ke titik awal ya. Baik, kita kembali ke jalan ini tadi ya. Memakin kita skalakan dia ya supaya sesuai dengan nanti kira-kira sebanyak mana pemotongannya ya. Lalu kalau kita lihat array ini tadi, kalau semakin banyak kita lihat, maka dia akan semakin mengikuti pemotongan jalan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini ya sejenis model tanjakan dan sebagainya. Lalu kalau misalkan kita ingin membuat struktur tanah di dalam jalan ini sesuai apa namanya, sesuai pad yang sudah kita buat, ada naik, nanjak, atau ada namping dan menurunnya begitu ya. Lalu semakin halus kita buat pemotongan di dalam objek ini, maka semakin halus juga nanti setiap pad ya, setiap pad yang sudah kita buat count-nya tadi ya. Nah, contoh di sini kalau kita sudah masuk ke arah yang
objek plan ini tadi, kita lakukan pemotongan. Nah, semakin banyak kita lakukan pemotongan, maka dia semakin halus. Ya, itu dia teman-teman. Jadi, sepertinya simpel saja untuk membuat jalan yang sederhana di Blender atau versi 3 dimensi. Ya, tinggal nanti bagaimana membuat struktur tanah yang kita inginkan untuk mengikuti struktur di jalan ini tadi. Kita skalakan, lalu kita lakukan setiap struktur di plan ini nanti mengikuti objek di jalannya, tinggal kita lakukan pemotongan lagi. Semakin banyak kita lakukan pemotongan, maka dia akan semakin halus. Ya. Kalau di sini nanti kita ikuti dari sumbu Y juga kita lakukan pemotongan. Dan sehingga nanti setiap struktur di jalan itu nantinya akan mengikuti seperti jalan ini tadi ya. Kalau kita lihat di tampilan atas ya, maka di setiap objek yang ada di pad ini nanti mengikuti struktur tanah. Nah, contohnya semakin banyak kita extrude ke atas objek yang di sini, yang di bawah ini tadi ya, maka kita semakin banyak juga nanti ke atasnya, ke atas untuk kita ekstruk ke sumbu Z. Di sebelah atas ini nanti, eh, jadi seolah-olah ini nanti di bawah ini adalah jurang, gitu ya. Di setiap headnya yang ada di sini, boleh kita ekstruk ke atas, mengikuti struktur atau rute dari jalan raya tersebut. Nah, semakin banyak juga kita lakukan mengekstruk ke atas, nah, supaya setiap objek itu juga akan semakin rapi gitu ya. Oke, demikian tutorial saya kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.